Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai sobat anak novel. Jumpa lagi dengan kita di novel Kebangkitan Panglima Perang. Kayak biasa aja. Sebelum nonton, kita mohon bantuannya untuk like, komen and share video-videonya. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan update video-video terbaru. Let's go. Mari kita simak bersama. Bab 15. Mendapatkan kembali aset yang hilang. Soal investasi. Tinggal Nathan bersuara saja. Kirana tiba-tiba berkata, "Oh ya, jangan khawatir. Aku akan mengembalikan 5 miliar dolar itu. Dan aku akan berusaha mendapatkan investor sesegera mungkin. Kamu tidak perlu kembalikan. Di antara kita tidak perlu bicarakan hal seperti ini." Nathan tersenyum. "Tapi kamu juga harus melunasi uang itu." "Dengan apa kamu lunasi? Kamu juga tidak punya uang." Kirana berkata seperti itu dan Nathan hanya mengangguk. "Setelah proyek ini menghasilkan uang, aku berencana membeli apartemen. Tidak baik kalau kita tinggal bersama orang tua terus." Kirana berencana membeli rumah. Nathan teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah kamu ingat kamar pengantin kita?" "Ingat. Itu adalah villa yang kamu desain sendiri. Sangat sempurna. Sayang sekali." Kirana menghela nafas. Nathan tersenyum. "Kirana, aku akan mengambil kembali villa itu." "Nathan, villa itu sekarang milik keluarga Clark. Jangan lakukan hal bodoh. Kamu tidak bisa melawan mereka." Kirana menyarankan, "Jangan khawatir. Dia harus mengambil kembali semua yang telah diambil keluarga Clark darinya." Keesokan harinya, Kirana sibuk mencari investor. Nathan tidak menemaninya dan membiarkan Kirana mencoba sendiri terlebih dahulu untuk mengatur jalur investasi. James dan istrinya memandang Nathan yang sedang merokok di sofa, mengernyitkan dahi dan tertera di wajah mereka rasa tidak senang. "Matikan rokokmu. Berdiri. Ada yang ingin aku bicarakan." James menatap Nathan dengan muak. Nathan mematikan rokoknya dan mengikutinya. "Ayah, ada apa?" James mengerutkan kening. "Apakah kamu tidak sadar situasimu saat ini?" Nathan tersenyum. "Aku tahu betul. Proyek telah dimenangkan. Jika berhasil menarik investor, kita dan Kirana akan memiliki masa depan yang cerah." "Ya, nanti Kirana memiliki masa depan yang cerah, maka situasimu dalam bahaya." "Apa?" Mendengar James mengatakan ini, Nathan tampak bingung. "Kamu harusnya paham bahwa setelah proyek ini selesai, nilai aset Kirana akan menjadi triliunan. Dan dia pasti akan mendapat kedudukan tinggi di Arnhemia. Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Aku tidak meragukan kemampuanmu. Hanya kamu harus memahami bahwa kamu baru saja keluar dari penjara. Dan kondisi sekarang tidak sama dengan 6 tahun yang lalu. Terlalu sulit untuk memulai bisnis. Perbedaan antara kamu dan Kirana hanya akan semakin besar." James berkata dengan serius. Amanda menambahkan, "Ya. Kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana kamu bisa menjadi layak untuk putriku?" "Benar sekali. Apa kamu tidak malu menjadi suami Kirana di kemudian hari? Kami akan mencari waktu yang cocok untuk berdiskusi dengan Kirana dan meminta kalian bercerai. Ini yang terbaik untuk kamu dan Kirana. Siapkan mentalmu." James menghela nafas. Setelah semua yang Nathan berikan, Nathan hanya tersenyum. "Ayah, Ibu, apakah kalian lupa dengan apa yang sudah kalian dapatkan? Apa maksudmu dengan semua yang kami dapatkan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu yang memenangkan proyek ini? Kamu hanya punya sedikit andil di sini. Tetapi proyek itu dimenangkan karena kemampuan Kirana." "Ya, terus terang, hal ini tidak ada hubungannya denganmu." Nathan hanya bisa tersenyum. "Jangan khawatir. Aku akan menjadikan Kirana wanita paling bahagia di dunia ini." Nathan tertawa. Amanda memelototinya. "Apa yang bisa kamu berikan untuk membahagiakan Kirana? Kamu bahkan tidak punya rumah. Jika dulu kamu punya villa besar, aku masih bisa mempercayainya. Tapi sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Yang kamu tinggali adalah rumahku. Apa kamu tidak malu? Lebih baik kamu keluar dari sini untuk beberapa hari. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini." "Ya, akhir-akhir ini Kirana juga sangat sibuk. Kamu di dekatnya akan membuatnya tidak fokus."
James bahkan meminta Nathan untuk pergi. Diusir. Nathan tidak marah. Ini karena dia berutang pada Kirana. Di pelataran jalan, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju. Jenderal Green Dragon turun dari mobil. Silahkan, Panglima. Nathan masuk ke mobil. Amanda, yang sedang melihat ke jendela, tiba-tiba berkata, James, cepat lihat itu. Sepertinya Nathan masuk ke mobil mewah. James segera menghampirinya dan melihat sebuah Rolls-Royce melaju melewati rumahnya. Itu adalah Rolls-Royce Phantom. Pemilik mobil pasti bos besar. Bagaimana bisa Nathan masuk ke mobil seperti itu? James segera berkata. Amanda juga berkata, aku cuma lihat bayangan saja. Dan aku pikir agak mirip. Mungkin dugaan kita salah. Jika dia mampu membeli Rolls-Royce, mana mungkin dia membiarkan kita tinggal rumah sekecil ini? James mendengus. Kamu masih berharap sama dia? Ya, aku berharap dia mati kelaparan. Di dalam mobil, Neville Ditman bertanya, Panglima, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi ke Royal Palace Villa. Dia menginginkan vilanya kembali. Dewa Perang. Aku sudah memeriksanya. Orang yang tinggal di villamu adalah Jet Thompson. Dia saat ini adalah Direktur BNC Media, anak perusahaan Clarks International. Dia adalah orang kepercayaan Tony Clark sekarang. Setelah mengkhianatimu, Panglima, dia segera bergabung dengan Tony Clark. Tony Clark adalah putra Sonny Clark, paman ketiga Nathan. Pada perjamuan Clark malam itu dialah yang mengatakan bahwa ingin menikahi Kirana. Sudah lama tergiur dengan Kirana. Saat menyebut nama Jet Thompson, mata Nathan membeku. Dulu adalah tangan kanan kepercayaannya. Nathan yang mempromosikannya. Jika bukan karena Nathan, dia sudah dipenjara karena penipuan. Teringat jelas setelah peristiwa itu terjadi. Jet Thompson segera menjadi pengikut keluarga Clark dan menghubungi wartawan media untuk mendiskreditkan Nathan. Dia bahkan memalsukan banyak bukti kejahatan Nathan dan berhasil mengirim Nathan ke penjara. Mengingat dulunya Jet Thompson selalu berhati-hati di depannya, Nathan merasa konyol. Sesampai di area Royal Palace Villa, berdiri di depan villa yang ia rancang sendiri, amarah Nathan memuncak. Beraninya mereka tidur di kamar pengantinku. Mati. Pengurus villa menyadari kedatangan Nathan. Keluar kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu cari? Nathan tersenyum. Aku melihat rumahku. Apa? Rumahmu? Apakah kamu baik-baik saja? Biarkan aku memberitahu Anda. Pemilik villa ini adalah Direktur BNC Media Jet Thompson. Kepala pelayan itu mencibir. Senyum Nathan semakin lebar. Apakah Jet Thompson memberitahu kamu siapa yang ada di villa ini sebelumnya? Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya mengenali Direktur Jet. Saat itu, sebuah Porsche Pamela melaju. Kepala pelayan segera pergi untuk membuka pintu. Jet Thompson mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dan di sebelahnya ada seorang sekretaris berseragam sedang menuntunnya. Sekretaris itu seksi, terutama kakinya yang panjang berbalut stoking hitam, sangat menggoda. Sekretaris dan Jet Thompson pulang ke rumah dan tanpa perlu tanya, sudah dipastikan apa yang ingin mereka lakukan. Siapa dua orang ini? Melihat dua orang berdiri di pintu villa, Jet Thompson bertanya dengan ekspresi tidak senang. Nathan menoleh perlahan, dan ketika Jet Thompson melihatnya, dia terkejut. Ketika perjamuan keluarga Clark berlangsung, dia kebetulan sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota, jadi dia tidak sempat bertemu Nathan. Melihat Nathan sekarang, hatinya bergetar. Tidak seperti keluarga Clark lainnya, Jet Thompson memiliki rasa takut dan kagum pada Nathan. Apalagi telah melakukan hal buruk pada Nathan. Dan sekarang Jet Thompson tidak berani menatap Nathan langsung. Direktur Jet Thompson, bagaimana kabarmu? Nathan bertanya sambil tersenyum. Jet Thompson bertanya dengan gemetar. Untuk apa kamu datang? Datang lihat rumahku. Nathan memandangi sekeliling villa. Jet Thompson memberanikan diri, menatap Nathan dan berkata, sekarang villa ini bukan milikmu. Kamu cepat pergi. Nathan tersenyum. Bagaimana jika aku tidak pergi? Sekretaris Jet Thompson, Gloria Reyes, menatap tajam pada Nathan. Kamu siapa? Beraninya berulah di sini. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memberitahu Direktur Tony Clark. Biar kamu diremukkan lagi.
Ketika sekretaris menyebutkan Tony Clark, Jet Thompson memiliki keberanian dan berkata sambil mencibir, "Nathan, kamu pikir karena kamu bos lamaku, aku tidak akan menyakitimu. Cepat pergi dari sini." "Siapa kamu? Berani menyakitiku?" Nathan mencibir. Gloria Reyes mencibir dan berkata, "Nathan, kamu tidak berkaca. Apalah kamu ini? Berani berbicara dengan Pak Direktur Jet seperti itu. Berlutut dan merangkak keluar dari sini." Bab 16. Utus 1 batalion ke sini. Tampar. Nathan berbisik pelan. Green Dragon melangkah maju dan menamparkan wajah Gloria Reyes. Gloria Reyes terlempar 7-8 meter jauhnya. Wajahnya robek, dan giginya patah. Gloria Reyes menjerit histeris. Jet Thompson ketakutan. "Kamu, jangan macam-macam. Aku akan memanggil tim keamanan." Jet Thompson menggigil ketakutan. Prak, Green Dragon menamparkan wajah Jet Thompson. Darah berceceran di mana-mana, hampir membuat Jet Thompson sekarat. "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Meskipun Jet Thompson juga dikatakan sebagai bos besar di dunia bisnis, menghadapi kekerasan seperti ini, dia hanya sampah. "Jet Thompson, aku akan memberimu waktu 1 malam untuk pindah dari sini. Aku akan datang dan mengambilnya besok pagi jam 8. Jika tidak, kamu akan tanggung konsekuensinya. Villa aku tidak boleh tercemar kotoran apapun." Nathan berkata dengan kejam. Villa telah dihuni oleh Jet Thompson selama 6 tahun. Walau Nathan mengambilnya kembali, tidak mungkin untuk langsung ditinggalinya. Dia seorang misofobia. Apa? Jet Thompson mengira dia salah dengar. Napi yang baru saja keluar dari penjara ini masih ingin mengambil kembali ke villa. Bagaimana bisa? Setelah berbicara, Nathan pergi dari sini. Jet Thompson tidak jadi pulang, dan membawa sekretaris mencari Tony Clark. Saat ini, Tony Clark berada di clubhouse, memangku 2 wanita cantik di kakinya, larut dalam kesenangan. "Direktur Clark, ada masalah besar yang terjadi." Setelah Jet Thompson menyampirinya, dia memberitahu Tony Clark tentang masalah ini. "Direktur Clark, Anda harus membantu kami. Lihat apa yang telah mereka lakukan padaku." Melihat muka Jet Thompson dan Gloria Reyes babak belur, emosi Tony Clark meluap. "Kurang ajar, anjing seperti dia berani menyentuh orang-orangku." Tony Clark membanting botol minuman. "Dasar tidak berguna. Nathan yang cacat saja kamu tidak bisa melawannya." Tony Clark memelototi Jet Thompson dengan kesal. Jet Thompson tampak sedih. "Direktur Clark, bukan begitu. Ada pria kekar bersamanya. Dia sangat kuat. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak menyerahkan villa besok, dia tidak hanya akan membunuhku, tetapi juga Anda." "Bagus. Hanya seorang Nathan yang cacat. Besok pagi aku akan membawa orang ke tempat kamu. Aku ingin lihat bagaimana dia menyentuhku." Tony Clark mencibir. Jet Thompson mengingatkan, "Direktur Clark, sebaiknya Anda membawa lebih banyak orang." "Aku khawatir Nathan akan membawa banyak orang." Mata Tony Clark tersirat rasa ingin membunuh, dan mencibir, "Aku bawa Master Sang ke sana. Bagaimana?" "Itu sangat memungkinkan." Master Sang terkenal beringas. "Jika ada beliau, aku lebih tenang." Jet Thompson seperti mendapatkan obat penenang. Master Sang adalah kepala gangster di Arnhemia, dan ratusan pengikutnya terkenal beringas. Sudah tidak terhitung tangannya tercucur berapa banyak darah manusia. Selama bertahun-tahun, Master Sang telah banyak membantu Tony Clark. Ketika bisnis tidak lancar, Master Sang akan mengutus orang untuk mengancam pesaingnya dengan pedang, membuat mereka takut. Di sisi lain, setelah sibuk seharian, Kirana pulang ke rumah dan menemukan bahwa Nathan tidak ada di rumah. "Ayah, Ibu, kemana Nathan pergi?" "Aku tidak tahu. Mungkin keluar mencari pekerjaan." James berkata tanpa menghiraukannya. "Aku telepon dia saja." James menghentikan Kirana. "Mulai sekarang, kamu harus fokus pada pekerjaan. Nathan bisa dikesampingkan dulu, biar tidak mempengaruhi pekerjaanmu. Kami juga akan meminta dia untuk sering pulang." Kirana menatap ayahnya dengan tidak percaya dan bertanya, "Apa maksud ayah?" "Putriku, statusmu akan berbeda di masa depan. Kamu akan menjadi orang sukses. Jangan biarkan Nathan berdampak pada reputasimu." Amanda juga berkata. Kirana berkata, "Ibu dan ayah,
Kita harus berbicara dengan hati nurani kita. Alasan mengapa aku bisa memenangkan proyek ini. Semua karena Nathan. Jika bukan karena dia mendapatkan undangan ke perjamuan itu, kita tidak akan memiliki kesempatan ini sama sekali. Memang benar, dia punya andil. Tetapi pada akhirnya kamulah yang ditunjuk. Dan kemampuanmu yang mereka lihat. Tidak ada hubungannya dengan Nathan lagi. Apa kamu mengerti? Kata James. Nathan akan membantuku. Kemampuannya tidak diragukan lagi. James menampik. Kirana, apa kamu mau dia bergantung padamu seumur hidup? Kalau begitu, aku dan ibumu tidak setuju. Bila kamu ingin tetap bersamanya, maka status sosialnya harus seimbang dengan kamu. Ya benar. Kalau tidak, kita tidak akan setuju. Amanda menimpali. Aku tidak peduli. Aku akan pergi mencarinya. Kirana sadar bahwa Nathan telah diusir. Kirana menelepon dan meminta Nathan kembali. James dan Amanda tidak bersikap acuh pada Nathan. Nathan mengikuti Kirana kembali ke kamar. Jangan terlalu dipikirkan apa yang orang tuaku katakan. Aku percaya padamu. Selama kamu diberi waktu, kamu pasti bisa melakukannya. Kata Kirana. Nathan bertanya, bagaimana perkembangan investasinya? Bertanya hal ini. Kirana tampak sedih. Hei, jangan ungkit itu. Sulit. Banyak aspek yang tidak cocok. Jangan khawatir. Aku akan menemanimu. Kamu pasti akan berhasil. Nathan menghibur. Kirana, maukah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku besok? Nathan bertanya. Baik, keesokan pagi jam 8. Nathan tiba tepat waktu. Kirana, hari ini aku akan mengambil villa kita kembali. Dan tidak ada orang lain yang boleh tinggal di kamar pengantin kita. Kata Nathan. Kirana sangat terkejut. Hah, melihat Nathan. Jet Thompson mencibir. Kamu berani datang. Apa kamu sudah memindahkan barangmu? Aku akan mengambil villa ini kembali. Kata Nathan tanpa ekspresi. Hei, siapa ini? Kamu ingin mengambil villa Tony Clark? Beraninya kamu. Dengan suara aneh, Tony Clark datang dengan sekelompok orang. Mereka mengepung Nathan dengan 3 lapis lingkaran. Di sebelah Tony Clark adalah seorang pria parubaya, mengenakan baju adat, memintir 2 bongkah kenari di tangannya. Terdapat bekas luka menyintang di wajahnya, yang sangat terlihat jelas. Dia adalah Master Sang yang terkenal di Arnhemia. Menakutkan, tak terhitung berapa nyawa yang mati di tangannya. Apalagi dia memiliki banyak pengikut. Ketika Jet Thompson melihat ada lebih dari 100 gangster telah datang, hatinya benar-benar lega. Kirana sangat ketakutan dengan gerombolan gangster ini, dan dengan cepat bersandar pada Nathan. Tony Clark menatap Kirana, tersirat niat jahat di wajahnya. Dia telah lama mendambakan Kirana. Hari ini, ia bermaksud menghabisi Nathan, dan meniduri Kirana di hadapannya. Nathan, buat apa kamu di sini? Tony Clark menatap Nathan dengan mengejek. Mengambil kembali villaku, ucap Nathan tanpa ekspresi. Ambil kembali villamu. Villamu, ini villaku dan aku sudah memberikannya kepada Jet. Tony Clark mendorong Nathan. Sebelumnya kamu membuat tokoh penting marah. Hari ini aku harus membalas dendam. Kuremukkan kamu dulu, lalu kutiduri dia. Ayo pergi. Nathan, kita tidak bisa melawan orang-orang ini, kata Kirana menahan tangis. Mau pergi, sudah terlambat. Sudahkah kamu meminta izin pada ratusan orang ini? Tony Clark tiba-tiba meninggikan nada suaranya. Tak, tak, tak. Lebih dari 100 gangster melangkah maju serempak, mengayunkan tongkat besi dan senjata di tangan mereka untuk menakuti Nathan dan Kirana. Menghadapi situasi ini, Nathan tanpa ekspresi dan menekan ponselnya. Green Dragon, tarik 1 batalion dari medan perang. Ingatkan untuk bersenjata lengkap. Kirana dalam ketakutan, dan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Nathan. Karena suara Nathan rendah, orang lain hanya sekilas mendengar isi percakapannya. Adapun Tony Clark, mencibir lagi dan lagi. Hah, panggil orang, bersenjata lengkap. Oke, aku tidak akan menghajarmu dulu. Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu hubungi. Master Sang juga memandang Nathan dengan penuh minat. Kirana gemetar ketakutan. Sekitar 10 menit kemudian, penjaga keamanan di pintu masuk utama area Royal Palace Villa tercengang. Karena puluhan truk pengangkut tentara memasuki area villa.
Bahkan beberapa kendaraan memuat senapan besar dan senapan mesin berat. Ini lebih dari 1.000 orang, kan? Ya Tuhan. Ini ada 1 batalion penuh, kan? Bab 17. Pembunuhan. Villa yang dirancang oleh Nathan. Bernomor A88. Kini 4 area villa A88, A87, A89, dan B88 dipenuhi tentara dengan senjata. 4 formasi persegi dibentuk, menunggu aba-aba, dan semua senjata siap ditembakkan. Mereka hanya menunggu 1 aba-aba. Di depan villa, Tony Clark menatap Nathan dengan mencibir. Kenapa? Mana pemimpinnya? Belum datang. Nathan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, tak, 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 tanah bergetar tiba-tiba, dan suara serempak langkah kaki bergema. Apa ini? Ada apa ini? Gangster dari Master Sang melihat sekeliling, dan semua orang panik. Suara langkah menjadi lebih jelas dan semakin jelas, seperti dentuman genderang. Serasa 1.000 pasukan bergegas menyerang. Apa ini? Ketika 4 penjuru dikepung, para gangster Master Sang semuanya ketakutan. Jet Thompson tercengang. Tony Clark tercengang, Master Sang tercengang. Semua orang merasa ketakutan. Belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Tak, tak, tak. 4 penjuru para prajurit berbaris dan mengepung semua orang. Setiap moncong senapan diarahkan tepat pada Tony Clark dan yang lainnya. Cekrak, di setiap celah barisan, terpasang senapan mesin berat. Semua telah diarahkan ke Tony Clark dan yang lainnya. Dan masih terlihat beberapa senapan berat lainnya. Brak, brak. Gangster Master Sang masing-masing membuang tongkat di tangan dan mengangkat tangan. Beberapa orang kencing di celana. Aroma pesing mulai meliputi seluruh udara. Bahkan Master Sang membuang kenari di tangannya dan mengangkat tangannya dengan patuh. Master Sang telah hidup puluhan tahun, tetapi belum pernah melihat pemandangan begini. Membunuh puluhan orang tanpa berkedip. Tapi pemandangan hari ini benar-benar membuatnya takut. Buk, Jet Thompson langsung berlutut di tanah. Aku tidak melakukan apa-apa. Tony Clark melihat moncong senapan dan menggigil ketakutan. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Tony Clark tidak pernah memikirkan 1 panggilan telepon dari Nathan dan bisa memanggil 1 batalion. Kirana sadar dalam kepanikannya dan menatap Nathan. Pada saat ini, dia merasa bahwa Nathan bersinar. Dia dengan 1 panggilan telepon mendatangkan sepasukan. Kemudian, dari barisan keluar beberapa orang. Pemimpinnya berseragam tempur terpampang 2 garis emas dan lambang 3 bintang. Ternyata seorang letnan, Hetkinsman, kapten pasukan baja dari garnisun Arnhemia, diperintahkan untuk melindungi Jenderal Besar Kunlun. Hetkinsman memberi hormat dan melirik Nathan. Di sisi lain, dari kerumunan, seorang pria dengan bintang di bahunya muncul. Seorang jenderal perang muncul, Jenderal Green Dragon. Pasukan baja 1 telah mengepung seluruh wilayah. Tolong instruksikan. Hetkinsman berlari ke Neville Dittman dan memberi hormat militer. Neville Dittman melepas sarung tangannya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu kediaman siapa di sini?" Tony Clark sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dan dengan gemetar berkata, "Mungkinkah itu? Apakah itu Dewa Perang Kunlun?" Neville Dittman tersenyum dan berkata, "Tepat. Villa-villa di daerah ini semuanya adalah milik Dewa Perang Kunlun." Ish, Tony Clark menarik napas dalam-dalam. Hampir pingsan karena ketakutan. Ketika Master Sang mendengar gelar ini, dia sangat ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Bila tahu bahwa ini adalah wilayah Dewa Perang Kunlun, dengan 10 nyawa pun dia tidak akan berani datang. Untuk apa kalian membawa begitu banyak orang? Apakah kamu akan membunuh Dewa Perang Kunlun? Mata Jenderal Green Dragon tiba-tiba tertuju pada Tony Clark dan Master Sang. Bab 18. Hormat. Buk, Master Sang, Tony Clark, Jet Thompson dan lebih dari 100 orang semuanya tersungkur ke tanah. Salah paham. Salah paham. Ini semua salah paham. Pemandangan 100 orang bersujud dan menyembah sangat spektakuler. Kirana hampir pingsan karena ketakutan. Perubahan tadi dan sekarang besar sekali. Begitu banyak gangster yang ketakutan. Kirana, kamu masuk dulu ke dalam villa. Ada urusan yang harus kuselesaikan, kata Nathan. Kirana ketakutan dengan pemandangan besar ini. Dengan patuh berlari ke villa. Dia bahkan tidak berani melihatnya. Kapten-kapten sekalian,
Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya disewa oleh Tony Clark. Benar. Benar-benar. Kami tidak tahu apa-apa. Master Sang dan 100 orang lainnya segera menepis dan menunjuk Tony Clark. Tony Clark ketakutan dan muntah darah. Biarkan mereka pergi. Yang tidak diduga oleh Tony Clark dan lainnya. Nathan membuka suaranya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah Nathan berbicara, Jenderal Green Dragon mengibas tangannya. Cepat keluar. Bila kulihat kalian lagi akan kutembak di tempat. Ini berarti Nathan adalah. Fakta mengerikan muncul di benak semua orang. Master Sang dan lebih dari 100 orang segera beranjak pergi. Ada yang sampai terguling dan merangkak. Takut ada yang menembakkan senjatanya. Tuan muda Nathan. Aku tidak bersalah. Ini semua karena Tony Clark. Jet Thompson juga dengan cepat melepaskan tanggung jawab. Nathan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Green Dragon, bagaimana menurutmu pengkhianat harus diperlakukan? Bunuh, teriak Jenderal Green Dragon. Jet Thompson pingsan karena ketakutan. Tapi akhir dari pengkhianatan hanyalah kematian. Jet Thompson mati. Melihat nasib Jet Thompson, Tony Clark segera memohon ampun. Kakak Nathan, kami tidak tahu pangkat kamu sekarang. Demi keluarga, ampunilah aku. Selama Anda kembali, keluarga pasti akan bahagia. Tony Clark mencoba membujuk Nathan. Nathan tertawa. Ketika dianiaya dan dibuang ke jalan seperti anjing. Apakah kalian mengingat bahwa kita adalah keluarga? Kakak, ini salah paham. Pasti salah paham. Tony Clark hampir menangis. Kudengar kamu masih ingin tiduri istriku. Nathan mendekati Tony Clark selangkah demi selangkah. Tony Clark sangat ketakutan dan badannya goyah. Dan tergagap, kakak. Itu bercanda, bercanda. Kamu bercanda. Nathan meninju Tony Clark. Satu pukulan membuat Tony Clark pingsan. Kirim ke keluarga Clark. Katakan ini hadiah pertama dari Nathan. Kata Nathan tanpa ekspresi. Siap. Panglima, jawab Neville Ditman. Aku akan ingat kamu. Letnan Atkinson. Nathan melirik Atkinson. Hormat untuk Panglima Perang. Atkinson memberi aba-aba. Dan semua pasukan Baja Satu memberi hormat kepada Nathan. Nathan membalas hormat. Ketika Nathan memasuki villa, dia melihat Kirana duduk di sofa dan menggigil. Pemandangan 1000 orang berkumpul benar-benar membuatnya takut. Sehingga Kirana tidak berani melihat situasi di luar. Jangan khawatir. Kirana. Tidak apa-apa. Semuanya sudah beres. Villa ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Nathan memeluk Kirana. Kirana mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu. Benarkah? Ya, karena sudah pernah ditinggali para bajingan itu. Kita tidak mungkin tinggal di sini. Aku ingin menghancurkan dan membangun ulang kembali. Kata Nathan. Kirana merasa lega. Memandang Nathan dengan serius dan bertanya, Nathan, aku bertanya padamu. Kamu harus menjawabku dengan jujur. Oke, tanya saja. Kirana menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kamu ada hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun? Atau apakah kamu ada hubungannya dengan Jenderal Green Dragon? Tolong jawab aku dengan serius. Bab 19. Perjamuan keluarga. Nathan mengangguk. Ya ada hubungan. Karena aku adalah Dewa Perang Kunlun. Seperti yang aku katakan di perjamuan keluarga. Setelah mendengar ini, Kirana segera menatap Nathan dengan tatapan kosong. Jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Menurutnya, Nathan hanya membual. Baiklah, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Nathan berkata tanpa daya. Lalu mengapa tidak hanya kamu memanggil Jenderal Green Dragon, tetapi juga 1 batalion prajurit? Kirana bertanya dengan curiga. Ketika aku datang ke sini tadi malam, aku bertemu Green Dragon yang tinggal di sini. Dan aku menyimpulkan bahwa Dewa Perang Kunlun pasti ada di sana. Tony Clark memanggil segerombolan orang. Jadi aku menelepon dan memberi tahu bahwa seseorang akan menyerang Dewa Perang Kunlun. Jadi, segera, pasukan mereka datang. Nathan hanya bisa menjelaskan dengan cara ini. Sudah berkata jujur tetap tidak dipercaya. Ternyata begitu. Pantas saja Jenderal Green Dragon mengatakan bahwa Dewa Perang Kunlun tinggal di sini. Ini masuk akal. Setelah memikirkannya, Kirana merasa semuanya masuk akal. Apa ada barang yang ingin kamu pindahkan? Aku tidak ingin tinggal di tempat seperti ini, kata Nathan. Tidak ada.
Bila pindahkan barang ke rumah, nanti repot ditanya oleh ayah dan ibu. Kirana menggelengkan kepalanya. Villa Verpeak Arnhemia. Ini adalah salah satu villa paling mewah di Arnhemia. Keluarga Clark, yang perusahaannya baru saja go public, berlokasi di sini. Saat ini waktu menunjukkan jam 9 kurang. Bagi keluarga Clark, ini belum waktunya untuk bekerja. Jadi sebagian besar orang masih di sana. Seseorang membawa Tony Clark masuk. Semua orang di keluarga Clark tahu kejadian tersebut, dan segera membawa Tony Clark ke rumah sakit terdekat. Darwin, Alfred, Sonny dan yang lainnya semua bergegas ke rumah sakit. Darwin bertanya, "Bagaimana kabar Tony?" Clark, Tuan Muda Tony lumpuh total. Aku khawatir dia tidak akan pernah sadar lagi." Dokter yang baru menyelesaikan pemeriksaan menghela nafas. "Apa? Lumpuh total? Anakku lumpuh total." Sonny tampak terpukul. Dokter menjelaskan, Tuan Muda Tony mendapat pukulan yang keras. Ini faktor utama yang menyebabkan dia lumpuh. Darwin bertanya dengan wajah muram. "Siapa yang mengantar Tony?" Alfred berbisik, "Ayah, 2 orang asing. Mereka pergi setelah mengantarnya, tetapi meninggalkan sebuah pesan." "Apa? Cepat katakan." Darwin mulai menekan. Alfred segera berkata, "Ini adalah hadiah pertama dari Nathan." "Apa? Hadiah dari Nathan? Jadi semuanya ulah Nathan?" Sonny marah. "Nathan, aku akan membunuhmu. Katakan di mana Nathan sekarang, dan aku akan membunuhnya." Amarah Sonny meluap-luap. "Sonny, tunggu. Nathan memperingatkan kita. Ini hadiah pertama. Berarti ada hadiah kedua dan ketiga. Tidak aku sangka Nathan bisa mengancam kita." "Hehe." Darwin mencibir dengan tangan di punggungnya. "Ayah, aku telah meminta David untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku yakin akan segera ada hasilnya," kata Alfred. Begitu dia selesai berbicara, David datang terengah-engah. "Kakek, ayah, dan paman, aku sudah memeriksa semuanya. Tony dan Nathan bertengkar hebat tentang Royal Palace Villa, dan Tony dipukul oleh Nathan." David berkata dengan suara pelan. "Apa? Tony masih tidak bisa mengalahkan Nathan? Bukankah dia sering bersama dengan Master Sang? Mengapa dia tidak bisa menghabisi Nathan, malah dipukuli hingga kondisi begini?" Darwin bertanya. Pada bingung tuya keluarga Clark, kenapa Tony Clark yang bersama dengan Master Sang tidak bisa nengat Nathan? Jangan ketinggalan. Tunggu dan nonton video selanjutnya. Sampai jumpa lagi sobat anak novel.